Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Murabbi, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat waktu luang, yang dengan segala nikmat itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita senantiasa untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadirin, seperti yang diinformasikan oleh Ustadz Gary, insyaallah pada pagi hari ini saya akan membawakan tema bulan Ramadan adalah bulan jihad. Sebelumnya, bulan Ramadan itu banyak sebutannya. Ada disebut dengan Syahrul Mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah. Lalu Syahrul Karim, bulan yang mulia, karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lain. Lalu malaikat Jibril juga adalah malaikat yang paling mulia dibanding malaikat-malaikat yang lain. Itu karena Al-Quran. Dan terutama baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi Nabi sekaligus Rasul yang paling mulia karena diturunkannya WA kepada beliau, yaitu wahyu Allah berupa Al-Quran. Dan salah satu sebutan untuk bulan Ramadan yaitu bulan Syahrul Jihad, bulan berjihad. Yang mana kenapa disebut bulan Ramadan itu disebut bulan jihad? Karena di bulan tersebut banyak jihad dan kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah kemenangan atas kaum kafir Quraisy di perang Badar, yang mana Rasulullah dan para sahabat itu berjihad. Pasukan Rasulullah bersama sahabat itu hanya 313 orang melawan kaum kafir Quraisy sebanyak 1000 orang. Dan pada saat itu tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yang mana Rasul dan para sahabatnya itu sedang dalam keadaan berpuasa. Tetapi puasa tersebut tidak membuat Rasulullah dan para sahabat itu menjadi malas beraktivitas, melainkan Rasul dan para sahabatnya itu melakukan aktivitas yang paling mulia, yaitu apa? Berjihad di jalan Allah. Lalu bagaimana kita memaknai bulan Ramadan, bulan jihad di kehidupan kita yang sekarang? Sebelum masuk kepada itu, kita harus tahu dulu pengertian jihad. Jihad itu luas. Jihad itu bukan hanya perang atau qital atau membunuh dan lain-lain, tetapi menurut bahasa arti jihad itu bersungguh-sungguh.
menurut syar'i bersungguh-sungguh untuk menjalankan Islam, untuk memahami Islam dan untuk memenangkan Islam. Jihad itu dimulai pertama dari Mekah. Sebelum terjadinya perang Badar, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan yang artinya, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan dengan jihad yang besar. Padahal ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan untuk perang, di mana umat Islam pada saat sebelum hijrah, umat Islam disiksa, umat Islam dizalimi, tertekan, bahkan tidak jarang ada yang dibunuh. Lalu ketika dizalimi tersebut, umat Islam bersabar. Sumayyah ibu Amr bin Yasir itu dibunuh dengan cara ditusuk dari bawah sampai dadanya. Lalu anaknya Amr bin Yasir itu disiksa, dicelupkan ke dalam air, lalu dikeluarkan di dalam air. Tetapi Nabi SAW hanya bersabda, "Sabron ala Yasir," bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kata Rasulullah, tempat kalian adalah surga. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan berjihad, tetapi bukan berjihad dalam artian berperang, tetapi bersungguh-sungguh di dalam menjalankan Islam, menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga memperjuangkan agama Islam, berdakwah kepada orang-orang kafir dengan cara lembut, dengan cara bersabar. Lalu dikisahkan Nabi SAW setelah itu mencari jalan ke Taif. Beliau berdakwah ke Taif, mencari keamanan, menyampaikan dakwah ini. Tetapi apa yang terjadi? Beliau dilempari oleh batu, beliau dilempari oleh kotoran. Subhanallah. Kemudian datanglah para malaikat, 2 malaikat penjaga gunung tersebut, gunung di Taif tersebut, dan mengatakan, "Wahai Muhammad, umatmu telah keterlaluan. Jika kamu menyuruh aku berdua untuk menghancurkan, maka kami akan hancurkan umatmu." Lalu kata Nabi Muhammad SAW, "Tidak, aku tidak menghendaki yang demikian, dan aku berdoa, berikanlah petunjuk kepada kaumku, ya Allah, sesungguhnya mereka belum tahu," kata Rasulullah. "Kalaupun mereka menentang hari ini, maka semoga kelak anak-anak cucunya itu menjadi pembela Islam." Maka kita memaknai bulan Ramadan, bulan jihad, adalah kita senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Bersungguh-sungguh berpuasa 30 hari tanpa batal, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan batalnya pahala puasa. Karena kata Rasulullah, tidak sedikit orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja. Lalu setelah itu kita bersungguh-sungguh untuk sholat. Kita berjamaah di masjid tepat waktu, tingkatkan kehusyuan, sholat sunnah rawatib jangan pernah ditinggalkan. Lalu bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, mentadaburi ayatnya, lalu targetkan 1 bulan minimal berapa kali hatam. Maka itulah salah satu cara kita untuk memaknai bulan Ramadan, bulan berjihad, berjuang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersungguh-sungguh mengikhlaskan dalam berbuat baik kepada orang lain. Contoh, ibu-ibu sedang masak untuk suami,
Sudah capek-capek masak, tetapi suami ibu malah tidak makan. Sakit hati enggak kira-kira Bu? Nah, kalau misalkan masih sakit hati, berarti tandanya itu masih kurang ikhlas. Kenapa kurang ikhlas? Karena kita berbuat baik itu masih ingin dihargai. Kita berbuat baik kepada orang lain itu masih ingin dibaiki oleh orang lain, masih ingin dibaiki oleh makhluk, tidak ingin mendapatkan balasan dari Allah. Maka itu adalah belum ikhlas, salah satu ciri yang belum ikhlas. Karena ketidakikhlasan itu terlihat ketika kita masih ingin dihargai dan masih ingin dibalas oleh orang lain, tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Penutup, maka bersungguh-sungguhlah ketika kita beribadah kepada Allah di bulan Ramadan dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam 3 poin. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin kita tidak sabar ketika kita bangun malam sholat tahajud, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Ketika kita tidak sabar untuk berpuasa di siang hari menahan lapar dan minum, maka kita tidak akan bisa melaksanakan puasa tersebut. Jika kita tidak sabar untuk membaca Al-Quran, maka kita tidak akan bisa berlama-lama dengan membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lalu jika dengan bulan Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan, yang di setiap harinya itu penuh dengan ampunan, kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa beriman, barang siapa yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di setiap kita berpuasa, di setiap hari-hari bulan Ramadan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan di bulan Ramadan penuh dengan rahmat, tidak membuat kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka mau tunggu sampai kapan lagi. Boleh jadi kita tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Boleh jadi saya yang wafat duluan setelah bapak-bapak dan ibu-ibu, atau boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang wafat duluan sebelum saya. Jadi intinya siapa yang wafat duluan, Bu, Pak? Wallahu alam, ya, kita tidak tahu. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang hanya ada pada diri saya pribadi. Semoga kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa menjaga semangat pada hari pertama Ramadan hingga akhir Ramadan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Wal afwu minkum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.